Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita doa renung pagi. Hari ini 2 Samuel pasal 13. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 13 dan 14 boleh dibahas dalam satu, yang menerangkan tentang Absalom. Kemudian 15 sampai dengan 16 menerangkan tentang kematian akan pemberontakan dari Absalom dan kematiannya. Pasal 13-14 adalah itu dari awal dari sambungan, dan 15-16 itu dari akhirnya, dan 17-19 itu awal lagi masalah yang lain. Yang menerangkan tentang masalah dari keluarganya Daud. Di semua ini yang terjadi, mengapa bisa terjadi? Jadi dari pasal 13 sampai dengan 19 menerangkan tentang akhir dari riwayat ini. (13 dan 14) yaitu akhir juga, atau dari tanda, atau daripada akibat. 14 sampai dengan 15 lebih besar lagi malapetaka yang terjadi. Mengapa Absalom bisa jadi demikian? Mengapa keluarga Daud bisa menjadi begini? 13 sampai dengan 15 adalah awalnya. Hasil dari karena Daud berdosa. Dia telah membunuh Uria dan mengambil istri orang. Maka Tuhan berfirman bahwa bencana tidak akan meninggalkan keluarganya, dan pedang tidak akan pergi dari keluarganya. Kemudian sampai pada pasal 13, 14, dan 15 dari awal dari semua itu. Hari ini kita melihat dari pasal 13 terlebih dahulu. Saya memberi tema hilangnya kuasa dari ayah. Keluarga menjadikan satu bencana. Seorang ayah kehilangan dari pelindungan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan. Karena Daud telah berdosa, penghukuman Tuhan datang padanya. Dia mengaku dosa, maka Tuhan tidak mengambil kematiannya. Tetapi di situ dia membuat satu penistaan terhadap Tuhan, sehingga bencana tidak terlepas dari keluarganya. Kemudian kita melihat pasal 13 dan 14, melihat dalam dunia yang nyata bagaimana hal-hal itu terjadi. Terlebih dahulu Tuhan memberitahukan akan penghakiman atas keluarganya, dan juga ada serangan dari musuh. Jadi semua itu bagaimana terjadi? Fokus pada pasal 13 yaitu pada Amnon dan Absalom. Sesungguhnya ini masalahnya siapa? Apakah itu masalah dari Absalom atau Amnon? Atau Tamar? Atau Yonadab?
Ya, Nadab dalam kata yang kasar itu seorang yang mengakibatkan satu orang yang licik. Apakah masalah itu timbul karena dia? Oke, mari kita melihat dan kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Hilangnya kuasa seorang ayah. Hilangnya berkat dari Tuhan dan juga akan, tetapi janji Tuhan terhadap keluarga Daud masih ada, bahwa akan terus mengukuhkan keluarga dan keturunannya. Dan firman ini digenapi. Tetapi masih ada bencana di situ. Karena Tuhan penghukuman dari Tuhan bahwa pedang tidak akan pergi dari keluarganya. Dua masalah ini dalam satu berjalan dalam waktu yang sama. Jadi Tuhan Allah kita juga tidak mudah, tetapi kasih setianya lebih besar daripada penghakiman darinya. Maka kita tema 13 kita katakan akan kebaikan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Anugerah lebih besar daripada, kasih karunia lebih besar daripada dosa. Kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan akan memberikan kebaikannya. Orang tidak sanggup melakukannya, tetapi Tuhan sanggup. Kita melihat 2 Samuel pasal 13 membagi dari pasal ini dalam 2 subbagian. Dua subtema ini sejajar. Satu yang sangat bagus masalah, tetapi kita tidak bisa punya waktu untuk masuk lebih dalam. Bagaimana kesejajaran atau keselarasannya, tapi satu yang sangat baik. Mungkin kalian tidak memahami apa yang aku maksud. Mari kita melihat dari subtema yang pertama ayat 1 sampai dengan 22. Keluarga menghadapi bencana dan di situ cinta mengakibatkan akan kebencian. Keluarga dalam menghadapi bencana tetapi kasih, cinta menjadi kebencian. Ayat pertama, sesudah itu terjadilah berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ini Amnon adalah putra yang sulung. Dia orang pertama yang untuk meneruskan kedudukan kerajaan Raja Daud. Di dinasti Raja Daud, dia orang yang pertama untuk mendapatkan warisan kedudukan pertama. Di Ratu Inggris dia punya cucu perempuan. Di sini dia menjadi penerus yang ke-7 atau ke-8. Memberikan selamatan kepada Ratu Inggris. Tetapi keturunan kerajaan semakin lemah. Keluarga kerajaan mereka makin lemah.
cucunya Pangeran Harry telah mengundurkan diri. Dia tidak tinggal di Inggris. Dia memberi putrinya dengan nama kecilnya bernama Diana, yaitu untuk mengingatkan ibunya. Kamu lihat seorang pangeran, dia harus melepaskan kedudukannya sebagai pangeran dan mengingatkan ibunya. Ibunya dan ayahnya banyak sekali masalah yang terjadi, dan ibunya juga ayahnya tidak mencintai ibunya. Banyak sekali yang kejadian di keluarga kerajaan yang terjadi. Maka Diana, ibunya Pangeran Harry, kematiannya tidak jelas. Dan juga kematiannya sangat tragis sekali. Seorang dokter yang menolong dia, tetapi jantungnya sudah berhenti. Tetapi dokter tidak berhenti untuk menolong dia. Dan jantungnya ditaruh di tangannya. Dengan menggunakan bantuan pernapasan untuk membangkitkan detakan jantungnya. Tetapi akhirnya tidak berdaya dan menyerah. Semuanya sangat sedih. Sesuatu yang tidak ingin dilihat. Tetapi inilah yang terjadi di zaman kita sekarang. Satu dinasti atau kerajaannya lemah mengakibatkan semua ini. Demikian juga Daud. Dia dari orang yang berkelimpahan, diberkati, makin lemah. Tetapi masih ada anugerah kasih Tuhan. Di sini kita melihat dia banyak sekali masalah. Ini di ayat pertama dan kedua ini mengatakan tentang cinta, tetapi cinta ini tidak seharusnya ada. Tetapi keindahannya pada pasal 22. Karena Absalom membenci kakaknya Amnon. Di depan pasal 15. Amnon mendapatkan cintanya, dia sangat membenci Tamar. Membenci dia lebih besar daripada dia mencintainya. Amnon kakak ini benci akan adiknya. Dia melakukan yang jahat dan juga masih membenci adiknya. Dan adiknya ketiga, Absalom, membenci adik kakaknya. Dan ayahnya Daud sangat marah. Jadi 13:1 yang sangat setara. Boleh dikatakan Amnon mencintai adiknya. 13 sampai dengan 16 itu menerangkan tentang pikiran dari Amnon dengan menggunakan kelicikannya dan rencananya.
7 sampai dengan 10, ayat 7 sampai dengan 10 menerangkan Tamar pergi ke rumah Amnon. Di sini ada satu permasalahan. Daud, saya memberi tema Daud kehilangan kuasanya. Mengapa saya berkata demikian? Dia kehilangan kekuatan. Yonadab orang yang licik. Dia mengata, mengapa engkau setiap hari merana? Dia tahu apa yang terjadi, kemudian dia membuat satu rencana. Ayat ke-5, lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbalinglah di tempat ibumu dan pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar untuk memberi aku makan. Apabila ia makannya depan mata sehingga aku dapat melihat, maka aku akan memakannya dari tangannya. Demikianlah rencana yang dibuat oleh Yonadab. Kemudian kita melihat di ayat ke-8, mulai di situ anaknya Daud, Tamar, pergi ke rumahnya Amnon. Mengapa Daud begitu gagal? Mengapa dia tidak melihat apa rencana dari anaknya yang sulung Amnon ini? Sedangkan Yonadab sendiri itu tahu apa permasalahan dari Amnon. Anaknya apa yang diinginkan anaknya yang sulung, masa dia tidak tahu? Anaknya setiap hari sakit, pura-pura sakit, apa dia tidak tahu? Kalau kamu sebagai ayah dan ibu, kalau anakmu pura-pura sakit, apakah kamu tidak tahu? Masa kalau sakit masih bisa memanggil adiknya datang untuk membuat kue untuk memberinya makan? Daud memang bodoh. Mengapa? Apa latar belakang Daud bisa membuat dia demikian? Banyak sekali alasannya. Mengapa Daud tidak mengerti, tidak tahu akan rencananya ini? Saya merasa Daud ada dalam dosa, dia dalam menghadapi penghakiman dari Tuhan. Ia kehilangan hikmat. Mungkin juga di saat ini Satan telah menutup matanya. Karena dia memberi kesempatan untuk iblis untuk menyerang Tuhan. Maka seperti yang difirmankan Tuhan bahwa malapetaka akan ditimpakan di atas kaum keluarganya. Maka mungkin ini dianggap ini yang bisa terjadi, dan juga dalam dunia roh semua ini terjadi. Dengan gampang saja Daud membiarkan anak perempuannya pergi. Kita melihat ayat 11 sampai dengan 13. Amnon memperkosa adiknya. Adiknya memohon kepada dia. 14 adiknya. Amnon tidak mau mendengar perkataannya, dan adiknya di situ diperkosa. Pasal 15 sampai dengan 16. Setelah Amnon mendapatkan adiknya, dia timbul kebencian pada Amnon. Di sini mengapa bahkan lebih besar benci kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan? Mengapa demikian? Apakah dia takut? Apakah takut akan Daud akan menghukum dia? Atau apakah dia takut pada Absalom? Karena Absalom orang yang juga jago untuk berkelahi.
dia melakukan ini malah dia takut dan timbul kebencian. Tamar memohon pada dia, dia tidak mau mendengar. Sebelum Tamar dinodai, dia tidak mau mendengar, dan sesudah dinodai, Amnon juga tidak mau mendengar. Pasal 18-19 malah Tamar diusir. Amnon tidak mau mendengar, dan dia menyuruh seorang pelayannya agar gadis ini diusir, disuruh pergi. Suruh perempuan ini pergi, kemudian dikunci pintu di belakangnya. Dia menganggap apa adiknya ini lebih daripada seorang pelacur. Pelacur saja mau bayar dengan uang. Setelah dia dinodai malah diusir. Sebelumnya dia mencintai adiknya, jatuh cinta sampai sakit. Setelah mendapatkannya malah dia mengusirnya. Kita melihat Tamar sangat bersedih. Kemudian Absalom menghibur adiknya. Penghiburan dari Absalom hampir serupa dengan penghiburan dari Yonadab. Kesedihan dari Tamar setara dengan akan keadaannya Amnon. 21, kemudian kita melihat 21-22, kita melihat kebencian Absalom terhadap Amnon. Daud sangat marah mendengar perkara itu. Mengapa semua ini bisa terjadi? Anak sulung penerus dari pewaris dari keluarga kerajaan. Di sini siapa menjadi pewaris itu sangatlah penting, tetapi dia di sini menodai adiknya, mencemari adiknya, menjadi satu yang memalukan. Kita melihat Daud kehilangan kekuatan. Daud hanya bisa marah. Dia tidak melakukan apapun terhadap Amnon. Dia tidak menghukum Amnon. Dia tidak meminta pertanggungjawaban dari Amnon. Karena hatinya tidak tenang. Kacau. Mengapa anaknya bisa demikian? Mungkin di hati Daud juga sudah tidak ada, karena dia juga berbuat yang demikian. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia kehilangan kekuatan. Ayah kehilangan kekuatan sebagai raja. Maka malapetaka terjadi di keluarganya, di dalam keluarganya. Cinta atau kasih menjadi benci, kebencian. Kemudian pangeran yang ketiga, Absalom, sangat benci kepada anaknya yang pangeran yang pertama. Kita melihat pasal 23 sampai dengan 39, subtema yang kedua, yaitu pembalasan dari Absalom dan melarikan diri. Saya merasa Daudlah yang menjadi inti bencana dari keluarga. Dialah awalnya. Dia juga yang menjadi kekuatan. Tetapi demikian keluarga terjadi sesuatu, dia hanya marah. Maka malapetaka terus terjadi.
Satu persatu malapetaka terjadi. Malapetaka pertama, dia mencemari adiknya. Bahkan penerus pertama dari kerajaan mencemari adiknya, membawakan permasalahan yang lebih larut dalam keluarga. Malapetaka terjadi lebih besar lagi, dimulai dari ayat 25 itu satu lebih besar lagi malapetaka yang terjadi di dalam keluarganya, yaitu kematian dari Amnon. Raja kehilangan dua anak, yang satu mati, yang satu melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh raja? Dia sebagai ayah dan juga sebagai raja. Kita tidak melihat apapun yang dilakukan oleh raja. Pertama, anak yang sulung mencemari putrinya, dia marah. Dan dalam peristiwa itu, raja sangat tidak semangat di situ. Dia hanya merestui, dia hanya menyuruh Tamar pergi. Seperti juga pada saat di situ Absalom mengundang dia pergi ke pegunungan bulu domba, juga di situ raja tidak pergi. Di situ dia kehilangan kekuatan sebagai raja karena ia kehilangan berkat dari Tuhan walaupun dia menjadi raja. Di depan dia ada cuma marah. Sampai di ayat ini dia hanya bersedih, hanya menangis. Di ayat 37, di ayat 36 baru dia setiap hari menangis. Di situ cuma Daud. Di ayat 37 dikatakan Daud berduka cita berhari-hari karena anaknya. 38 29 di situ karena Absalom membalas dendam, kemudian dia melarikan diri, dan di situ melarikan di tempat pelayan 3 tahun. Dia membenci kakaknya. Kita melihat kembali, dia pada mengadakan perguntingan bulu domba, dia mengundang rajanya, tetapi di situ raja tidak pergi. Kemudian dia mengundang, kalau raja tidak pergi, ada baiknya untuk memanggil Amnon untuk pergi, anak raja untuk pergi. Dia tidak baik. Kemudian dia mendesak lagi, tapi raja tidak bisa untuk menolak. Di sini Daud tidak berusaha untuk menolak. Mungkin di situ ada perasaan terhadap Amnon dan menyuruh semua anak raja pergi. Mungkin dalam segerombolan orang pergi itu ada baiknya, tetapi Absalom tidak peduli. Dia memberi perintah untuk membunuh orang, membunuh Amnon. Di ayat 28, paranglah Amnon. Maka haruslah kamu bunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Sebab
Ini adalah perintah dari Absalom. Mengapa Daud membiarkan perkara ini terjadi? Sesungguhnya hati Absalom pasti ada yang di dalam hatinya Amnon, perasaan dia di sini. Akhirnya Amnon mati dan Daud berduka cita. Kemudian muncullah Yonadab. Oh, cuma satu saja yang mati. Orang ini Yonadab yang licik mendapatkan yang baik dari raja. Dalam perkiraannya hanya membunuh satu orang, tidak semua yang dibunuh. Kemudian anak-anak raja kembali. Daud di situ menangis dengan nyaring. Juga anak-anak raja menangis dan juga pegawainya. Absalom melarikan diri pergi ke Talmai bin Amihur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom melarikan diri dan tinggal di Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kematian hatinya karena kematian Amnon telah surut. Mengapa di sini dia tidak marah lagi? Di sini tidak dijelaskan, tetapi hati raja telah berubah. Dia tidak lagi minta pertanggungjawaban dari Absalom. Ayah kehilangan kekuatan. Pangeran yang ketiga membunuh pangeran yang pertama. Apakah seharusnya pangeran pertama seharusnya mati? Putra ketiga membunuh putra pertama dan tepai di situ membiarkan dia melarikan diri. Dia sebagai raja seharusnya dia memberitahu kepada anaknya bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Tetapi Daud tidak melakukan ini. Setelah kematian raja, pangeran pertama mati, apakah putra pangeran yang ketiga bisa menjadi penerus? Seharusnya dia memberitakan bahwa dia harus dihukum atau disuruh pergi. Tetapi di sini Daud setelah lewat 3 tahun dia rindu akan anaknya ini. Dia tidak mengatakan bahwa anakku kamu bermasalah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Seorang ayah yang tidak punya kekuatan dan mengambil keputusan yang salah, maka malapetaka terjadi di keluarganya. Sekarang putranya yang pertama telah mati, tapi kemudian dia masih memanjakan putranya yang ketiga. Dan akhirnya mengakibatkan bencana malapetaka yang lebih besar lagi. Mengapa Daud bisa gagal? Mengapa dia terhadap permintaan dari Absalom dia tidak paham sama sekali artinya, sehingga mengakibatkan bencana ini? Amnon mati. Daud tidak mengejar Absalom dan juga tidak menghukum Absalom. Demikian juga Amnon setelah melakukan setelah mencemari Tamar, dia juga tidak berbuat apa-apa, hanya marah. Dia tidak
berkata, anak yang sulungku, kamu bersalah, kamu tidak berhak sebagai penerus kerajaan. Semua ini karena ada dosa dalam keluarganya Daud. Dia terbelenggu oleh dosa. Tuhan mengampuni dia, tidak membiarkannya dia mati, tetapi di situ malapetaka ada terjadi pada keluarganya. Daud mengambil keputusan yang salah. Dia tidak berdiri sebagai posisi sebagai seorang ayah. Dia tidak melakukan keadilan. Maka malapetaka yang terjadi dalam hidupnya. Ini memperingatkan kepada kita sebagai orang tua, kita sebagai ketua sel, kita harus berpegang pada Tuhan. Yang harus kita katakan, kita katakan. Yang harus kita kerjakan, kerjakan. Kamu harus berjalan yang tepat dan berkata yang tepat. Jangan apapun tidak mau mengurusi. Kalau tidak, demikian malapetaka akan terjadi padamu. Kita harus berhikmat. Kita jangan mengambil keputusan dengan tidak punya hikmat. Sehingga masalah yang meliputi kita seperti Daud. Seperti Daud, apapun dia tidak berani untuk melakukannya, sehingga keluarga Daud semakin merosot. Kita sampai di sini. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau adalah Raja. Karena Anda anugerah-Mu kami ada di sini. Tuhan, penuhilah kami. Mari saudara semua kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan kita. Karena kasih-Nya, mari kita bersyukur pada Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
永远到永远，宝座宝座上，荣耀和尊贵，感谢都归于你。昔在今在永在君王，圣洁全能主，何等尊贵，荣耀至高神。我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你，圣洁全能主，何等尊贵，荣耀至高神。我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你。 Yesus menjunjung Tuhan Yesus, segala kepujian, kemuliaan bagimu karena Engkau Allah dan kebenaran dan keadilan darimu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kasih-Mu sehingga kami bisa kembali kepadamu setiap, dan juga kami mendapatkan pengampunan darimu. Saudara semua, mari kita berikan pujian kita, syukur kita atas keselamatan yang begitu besar dari Tuhan kita. Yesus, kami berterima kasih karena ada Engkau kami bisa tegar. Engkau Allah yang mengampuni. Tuhan, kami sebagai orang sangat lemah, tetapi karena ada keselamatan, ada dari pertolongan Kamu, sehingga kami bisa lepas dari belenggu dosa kami. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas karena darah-Mu kami datang di hadapan-Mu sehingga kami disucikan. Terima kasih karena Engkau kami mendapatkan kasih karunia-Mu dan mendapatkan pengampunan dari-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, walaupun bagaimanapun merahnya darah kami seperti kemisi, tetapi Tuhan, terima kasih atas keselamatan-Mu. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Kau berikan, pengampunan dosa yang Kau berikan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk memberikan pengampunan pada kita. Hari ini Daud memberitahukan pada Tiga, kalau seorang ayah kehilangan kekuatan akan mengakibatkan malapetaka pada keluarga. Di sini saya mengundang, mungkin kamu di sini, di tempat atau di tempat kerjamu, kamu sebagai ayah. Allah Bapamu adalah sumber dari kekuatan. Maju depan di situ untuk datang. Maju ke depan dan sujud, katakan, Allah Bapa, Engkaulah kekuatan, sumber kekuatan dari. Aku mau berpegang padamu, mendekatkan diri padamu. Dan juga bagi saudara kami yang di online, kami sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai pendoa, kita datang di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang terkasih, lihatlah kami sebagai ayah datang di hadapan-Mu. Kami tahu keluarga menghadapi bencana atau berkat, semuanya ada di tanganku. Saudara semua, berdoalah pada Tuhan bahwa Tuhan akan mendengar doamu.
Kelemahanmu Tuhan tahu. Ketakutanmu, kekhawatiranmu Tuhan tahu. Bicaralah pada Tuhan. Dia akan menjadi sumber kekuatan bagimu. Kalau kamu terhadap di keluarga kamu takut, katakan, kamu tidak berani mengutarakan apa yang di hatimu. Kamu tidak mau mendengar. Banyak yang pembicaraan di masalah-masalah di rumah, kamu tidak mau mendengar. Katakan kepada Bapa kamu bahwa dia, beritahulah kepada Raja bahwa aku yakin bahwa kamu yang akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Dan juga kita mengaku kita tidak punya kekuatan, kita tidak berhikmat. Allah Bapa, saya sebagai wakil dari kami sebagai kaum ayah, kami mengaku dosa. Kami selalu memilih untuk menjadi seorang ayah yang diam dan mengikuti perasaan kami sendiri. Suka yang ngomong, kadang nggak suka kami tidak ngomong, atau kami marah, sehingga anak-anak kami dan pendamping kami menjadi takut, tidak berani untuk berbicara. Kami tidak sebagai otoritas. Kami sepertinya mengurusi keluarga kami, tetapi kami tidak sebagai ayah yang tidak berdaya. Apapun kami tidak sanggup berbuat. Kami seperti sembunyi dalam goa, ditekan oleh pekerjaan, dan banyak sekali daya tarik dari luar. Allah Bapa, ampunilah kami. Kami sangat lemah, kami tidak kuat. Kami sering-sering bersalah kepadamu, sehingga mengakibatkan keluarga kami takut. Kami tidak menjaga keluarga kami dengan baik, melindungi keluarga kami dengan baik, sehingga menjadikan malapetaka dalam keluarga kami. Bapa, ampunilah kami. Tuhan, kami mau bertobat kembali ke hadapan-Mu. Mohon Roh Kudus memberi kami berhikmat. Kami mau mendekatkan diri padamu dan menerima darimu bagaimana kami menjadi seorang ayah yang baik. Bapa, kami tidak sanggup, tetapi Engkau adalah contoh bagi kami dan memberikan semua ini kepada kami. Allah Bapa, berilah kasih-Mu agar kami bisa mengasihi keluarga kami. Menerima mereka dan mengasihi mereka. Kami setiap orang demikian, Engkau mengasihi kami, Engkau menyanggah kami. Demikian Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu besar menerima kami. Bapa, terima kasih. Berbelas kasihanlah kami kepada kami setiap orang.
Bapa, kami berseru kepadamu. 在诗歌当中，我请弟兄们呼求主， Di dalam nyanyian rohani ini mau mengundang saudara semua untuk berseru kepada 让你 Tuhan 的声音先给父 agar 神听 suaramu 见， dipersembahkan bagi Allah Bapa untuk didengar. Dia akan membantumu. 他是你唯一的 Dia 帮 hanya 助 satu-satunya pertolongan bagimu. 不要停留在无助当中， Jangan hanya berhenti di dalam 停 ketidakperdayaanmu. 留在悔罪当中， Jangan berhenti di dalam duka 父神的 citamu. 力量要成为你的力量。 Kekuatan dari Allah Bapa akan menjadi kekuatan bagimu. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. 当你要对儿女说话之 Dan 前， sebelum engkau berbicara kepada anak-anak, serukanlah suaramu terlebih dahulu kepada Allah Bapamu, agar seruanmu didengar oleh Allah Bapamu. 你的家是他建立 Dan keluargamu akan didirikan Allah Bapa. 建立家室， Dia yang Tuhan yang akan berkuasa di atas keluargamu. Janganlah takut. 你的主为你建立， Tuhanlah yang mengokohkan keluargamu. Tuhan Yesus 住一切的破口。 yang menutupi segala celah-celah dalam 耶 hidupmu. 稣十字架上的救恩， Keselamatan salib dari Yesus Kristus menghancurkan segala malapetaka. 十字架的刑罚挡住所有的咒诅。 Penderitaan di kayu salib menolak segala malapetaka. Malapetaka akan menjadi suatu berkat. Kutuk menjadi berkat. Berserulah kepada Tuhan. Serulah kepada Allah Bapa. 幔子已经从上到下裂开了， Langit pun terbuka. 跟父神的关系已经恢复。 Hubunganmu dengan Allah Bapa diperbaiki. Seluruhnya dipersatukan kembali. Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berseru kepada Tuhan kita. 我请愿所有弟兄一起起立， Berserulah. 慈爱临到你，你可以向你的家庭来施慈爱，安典临到你。 Keluarga dipenuhi dengan kasih. Kasih karunia meliputimu. Tuhan, segala kebenaran, keadilan, penghakiman di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, agar keluargamu seluruhnya berada dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudari semua, Daud, bagaimana dia orang yang bagaimana? Anak-anaknya juga demikian. Rupanya anak-anak kita adalah kopi dari kita. Bagaimana kamu, demikianlah dia juga. Anak yang sulung ini, mengapa bisa demikian?
Putra yang ketiga, mengapa bisa demikian? Mereka juga merupai watak dari Daud salah satunya. Tetapi saya dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang baru. Semuanya menjadi baru. Mari kita pejamkan mata. Di dalam Yesus, diserahkan segala dosa kita kepada Tuhan. Letakkan di salibnya. Yesus disalibkan karena dosa kita, dan juga menyelamatkan orang-orang yang menjadi miliknya. Dia menanggung segala dosa kita, menanggung segala kutukan kita. Kutuk yang membawa darah kita dalam dosa jahat ada di tangannya Yesus. Daud berdosa, tetapi saat itu Yesus belum datang. Pada saat itu Daud juga tidak sadar akan dosa, tapi akhirnya dia juga tahu dan dia bertobat dan Tuhan mengampuninya. Demikian juga hari ini Tuhan mengampunimu. Hari ini kita lebih baik dari Daud karena ada Yesus yang telah datang. Dia telah menanggung akan dosa kita. Kita yang harus menanggung kutuk. Semua itu ada di tubuhnya Yesus, dan Yesus yang menanggung semua itu pada kita. Kamu adalah orang yang baru. Aku dalam nama Tuhan Yesus menerima anugerah ini. Yesus mengampuni dosamu dan melepaskan engkau dari segala kutuk dari dosamu. Kamu bisa bangun. Daud dalam dosanya dia tidak bisa bangun. Kamu hari ini kamu bisa bangun. Seharusnya kalau untuk berkata tidak, kamu bisa berkata untuk tidak. Kamu punya kekuatan untuk berkata tidak. Kamu bukannya yang tidak berdaya, yang terikat oleh dosa, dikelilingi oleh malapetaka. Kamu boleh menolak segala dosamu. Letakkan tanganmu di hatimu. Tuhan, kami menjadi orang yang baru. Tuhan, kami meletakkan tangan kami, menopang tangan kami di hati kami, agar kami mendapatkan kekuatan sebagai ayah dan ibu, sebagai anak-anak, sebagai orang, sebagai raja, pangeran dan putri kerajaan surga. Kami mempunyai kekuatan. Kami berkata tidak terhadap dosa, terhadap malapetaka kami katakan tidak. Kami punya kekuatan, keadilan dan kebenaran, mengikuti Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Tuhan berkatilah setiap anak-anakku agar kami mendapatkan kekuatan di dalam zaman sekarang sebagai orang yang tidak bercelah, bahkan untuk terang, untuk terus berjalan penuh dengan cahaya kemuliaan sebagai anak-anak yang tak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan, bantulah kami setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus, agar Roh Kudus di dalammu berfirman kepadamu, beri kekuatan, beri karunia padamu, melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan, tidak dikejar oleh dosa, agar kamu menjadi sumber dari berkat dalam keluargamu. Tuhan menyertaimu dan menjaga damai bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita ketemu lagi besok.